Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Zahra Bitusa dengan NPM 2275399 dari kelas Manajemen Informatika 2C. Di sini saya akan mengerjakan tugas agama Islam, yaitu tugas UTS untuk membuat video yang berisikan aktivitas yang memberikan pelajaran atau nasihat kepada keluarga. Di sini saya bersama adik saya, yaitu Rafita. Jadi Rafita, kita ke pengertian agama. Jadi agama itu adalah hubungan antara manusia dan sesuatu kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada apa yang dijalani manusia. Istilah secara umumnya itu, agama itu adalah ungkapan manusia kepada sesuatu yang dianggap suci, yang mendatangkan rasa tunduk kepada manusia dan kepadanya, dan memperlakukannya dengan penuh hikmat, mencintainya, mempercayainya, dan meminta perlindungannya. Lalu falsafah agama itu, menurut agama, pengertian agama menurut Islam itu, agama itu adalah apa yang disyariatkan dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ciri-ciri agama secara umum itu ada 4. Yang pertama, percaya kepada yang maha gaib. Yang kedua, ada hubungan dengannya. Yang ketiga, ada aturan. Dan yang terakhir itu ada sikap yang hidup dan ditumbuhkan darinya. Dan fakta dan tugas manusia itu ada, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, kemampuan berpikir, dan memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan dan pilihan hidupnya. Tugas utama manusia itu adalah menyembah Allah dengan ikhlas, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha menjadi hamba yang berakhlak mulia. Lalu ciri dan tanda keimanan itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 3 dan Quran surat Al-Mu'minin ayat 2 yang berisi khusyuk ketika sholat. Lalu di Quran surat Al-Luqman ayat 12 itu berisi selalu bersyukur. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 itu berisi sabar. Lalu di Quran surat Al-Mu'minin ayat 3 itu berisikan meninggalkan perkara yang sia-sia. Lalu Rafita, syahadatain itu adalah 2 kalimat kesaksian yang menjadi kunci masuk ke dalam agama Islam. Kalimat pertama adalah syahadu alla ilaha illallah, yang berarti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat kedua adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang berarti aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu syahadat itu berasal dari kata syahada atau yashhadu atau syahadatan atau syuhadan atau syahidan, yang artinya itu adalah menyaksikan. Menurut istilah syahadat artinya penyaksian kesadaran manusia bahwa di alam raya ini tidak ada ilah melainkan Allah. Syarat yang diperlukan agar syahadatnya diterima oleh Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ketundukan, cinta, yakin, dan menerima, dan membenarkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati, mengetahui maknanya dengan benar, dan ikhlas, yakni mengerti apa yang dia persaksikan dengan benar. Lalu untuk ciri-ciri dan tanda-tanda iman itu, Rafita,
Iman itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda yang dapat diamati dalam diri seseorang. Beberapa ciri-ciri iman antara lain keimanan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Tanda-tanda iman meliputi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, saling mencintai sesama muslim, serta menjauhi perbuatan dosa. Jadi akhlak itu berasal dari kata khulaqah yang berarti kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, dan kezaliman. Dalam Tahdzib al-Akhlaq wa Tarhir al-Araq, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam Ihya Ulum al-Din, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam Ibrahim Anis itu dalam Mu'jam Al-Wasih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya dilahirkan macam-macam perbuatan baik buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ahmad Amin dalam akhlak itu merupakan adatul idarah, kehendak yang dibiasakan. Lalu di Al-Hamid dalam Dairatul Ma'arif, akhlak itu adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. Kemudian masuk ke bagian konsep iman. Konsep iman itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Konsep iman itu meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk yang berasal dari Allah. Lalu, iman itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda yang dapat diamati dalam diri seseorang. Beberapa ciri-ciri iman itu ada iman di dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Lalu di sini ada ruang lingkup akhlak. Akhlak ada 3, yaitu akhlak terhadap Allah itu dalam bentuk bersyukur kepada Allah, meyakini kesempurnaan Allah, taat kepada perintahnya. Lalu ada akhlak kepada sesama manusia, itu dalam bentuk husnuzon atau berprasangka baik. Lalu tasamuh yang berarti toleransi. Lalu tawadu yang berarti rendah hati terhadap sesama. Lalu ada ta'awun yang berarti saling tolong menolong. Yang terakhir itu ada akhlak terhadap lingkungan yang berbentuk dan dimaksudkan di lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar seperti manusia, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda yang bernyawa. Lalu Rofita, di sini ada cara membentuk akhlak mulia. Membentuk akhlak mulia itu tugas penting bagi setiap muslim. Beberapa cara untuk membentuk akhlak mulia itu ada contoh teladan Rasulullah, membaca dan memahami ajaran agama Islam, berinteraksi dengan lingkungan yang baik, dan senantiasa berusaha mengendalikan emosi dan nafsu. Lalu Rofita, di hukum Islam tadi itu hukum Islam itu adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil. Lalu
Ruang lingkup hukum Islam itu ada ibadah, muamalah, jinayah, sisayah, dan akhlak. Fungsi hukum Islam itu secara umum, hukum Islam antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan masyarakat. Di sini hukum Islam, tujuan dan fungsinya itu, hukum Islam atau syariah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan. Sedangkan tujuan hukum Islam itu adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum Islam itu adalah sebagai pedoman hidup dalam beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan sesama manusia, serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak-hak masyarakat. Jadi Rofita, berdasarkan keterangan para ulama itu, para ulama ahlus sunnah, satu-satu cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah Ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa atau pembersihan hati. Karena ketakwaan kepada Allah yang sebenarnya tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat dengan Allah. Lalu kata takwa sendiri itu sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagai kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita. Akan tetapi, hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata. Sudahkah kamu menjadi orang yang bertakwa dengan menyebutkan ayat ketakwaan, Rofita? Belum. Jadi ayat takwa itu ada di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32 yang artinya itu barang siapa yang mengagungkan syiar atau perintah dan larangan, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Letak ketakwaan itu ada di sabda Rasulullah yang berartikan takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke dada di dalam hati sebanyak 3 kali. Lalu letak ketakwaan itu ada di takut kepada Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah. Dan seorang muslim yang belum bertakwa itu bukanlah seorang muslim dikatakan bertakwa jika dia sengaja menerjang rambu-rambu syariat, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah, atau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan. Kewajiban menjaga iman itu senantiasa kita jaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun, agar kita tidak seperti orang digambarkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadikan kita termasuk yang diseru dalam firman-Nya di surat Al-Fajr ayat 27-30. Menjaga ketakwaan, Allah telah memberi peringatan kepada kita agar jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, melainkan bertobat dan menjalankan syariat agama. Dan jangan berbuat maksiat lagi setelah bertobat. Itu sama halnya kita mempermainkan agama dan dianggap murtad. Yang terakhir ada melakukan musahabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis pada saat sakitnya menjelang ajal. Yang ditanyakan kepadanya itu, apa yang membuatmu menangis? Maka beliau menjawab, aku bukan menangis gara-gara dunia, namun aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui, sedangkan bekalku
teramat sedikit, sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau ke neraka. Dan aku tidak tahu akan kemanakah digiring diriku nanti. Sedangkan yang terakhir itu hakikat takwa dan pengaruhnya. Takwa itu adalah takwa kepada Allah. Hakikat takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dan penuh kesadaran. Jadi jangan pernah menjauhi takwa dan mendekati segala larangan dari Allah. Itu yang bisa disampaikan dari saya, Felisa Zarobitusa. Sekian dan terima kasih.